Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang memberikan firman-Mu pada kami saat ini. Biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan. Ketika firman-Mu berbicara, maka dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapilah kami ya Tuhan dengan roh-Mu, supaya kami mendapatkan, menikmati apa yang Tuhan inginkan dari kebenaran Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kita pada Paskah kedua ini, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan, kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita bersama sambil kita menyimaknya dengan hati yang dari Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin.
Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada minggu ini, bukti kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, bukti Paskah benar-benar terjadi. Sesungguhnya Yesus sendiri yang berperan untuk membuktikannya. Mari kita melihat bagaimana Yesus membuktikan bahwa Paskah itu sesungguhnya ada. Ayat 19 sampai 20 Yohanes ini mencatat. Yang pertama, saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang diberkati, Yesus hadir membawa damai sejahtera. Artinya apa? Bahwa Paskah itu adalah bukti damai sejahtera. Karena maut telah dikalahkan, karena dosa telah mati, kematian telah kalah, kebencian dikalahkan. Yang ada adalah damai sejahtera. Jemaat Tuhan, sehingga dengan terjadinya Paskah dalam hidup murid, sesungguhnya itu membuat mereka berada di atas situasi apapun yang terjadi pada waktu itu. Ketika itu murid-murid ketakutan. Mereka berkumpul, mereka berdiskusi, mereka berbincang, mereka mengingat sikap perilaku mereka ketika Yesus dihukum. Murid berlarian waktu itu. Mereka meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang berkata, aku tidak mengenalnya. Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya mereka menutup diri di rumah pada waktu itu. Mereka merasakan ketakutan yang sangat dalam. Karena bagi mereka, bisa saja mereka juga akan seperti Yesus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, situasi yang terjadi pada saat itu justru dipakai Yesus untuk mengantarkan damai sejahtera. Dengan cara apa? Alkitab ini mencatat, Yesus menunjukkan tangan yang kena paku. Yesus menunjukkan lambung yang tertikam, dan itulah bukti Paskah. Ketika melihat itu, murid bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini mau mengatakan kepada kita bahwa Paskah sesungguhnya adalah damai sejahtera. Karena itu kita mengimani ada yang sudah dikalahkan Yesus untuk hidup kita. Sesungguhnya sebagai pengikut Yesus yang mengalami Paskah, berarti kita kalahkan hal-hal yang membuat tidak bersuka cita. Di dalam Yesus yang dibangkitkan, kita kalahkan dosa. Di dalam Yesus yang dibangkitkan, sekaligus kita kalahkan yang membuat kita tidak berdamai dengan Allah. Di dalam Yesus yang dibangkitkan, sesungguhnya di dalamnya ada perdamaian dengan Allah yang dibuktikan dengan perdamaian dengan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua yang mau diajar firman ini adalah momen Paskah Yesus sampaikan misinya kepada murid pada waktu itu.
ayat 21, kita lihat Alkitab kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Apa yang mau dikatakan dengan firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus mau mengatakan, ada otoritas dari Yesus kepada murid-murid untuk menyampaikan Injil, untuk memberitakan pengampunan dosa atas dasar yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus untuk mengampuni dosa. Jadi murid-murid dalam kuasa Roh Allah, sesungguhnya mereka berhak mengatakan setiap orang yang menolak pengampunan, setiap orang yang menolak untuk bertobat, sesungguhnya dosanya masih ada. Itu yang mau dikatakan ayat ini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita bisa lihat Kisah Para Rasul 5. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Coba kita membaca, menyimak firman ini. Bagaimana murid itu menyampaikan dalam kuasa Roh Kudus, dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 11. Ananias dan Safira. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Petrus dalam Roh Allah
terhadap Ananias dan Sapira. Yang ketiga, kita mau diajar dengan firman ini. Bagaimana pengalaman hidup Thomas dalam Paskah. Ayat 24 sampai 31. Yohanes pasal 20 yang menjadi pengajaran bagi kita hari ini. Kita lihat Alkitab kita, jemaat Tuhan. Bagaimana pengalaman hidup Thomas dalam Paskah. Jemaat Tuhan, ia melihat dan memegang. Ayat 25. Setelah Thomas mengalami Paskah, lewat Yesus yang memberi dirinya pada Thomas, ada yang berubah. Ketika Thomas sudah memegang dan melihat Yesus yang bangkit itu, dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebelum dia melihat, sebelum dia memegang, sebelum dia sampai mengalami Paskah, sebelum dia memegang Yesus yang bangkit itu, imannya, kata-katanya, aku tidak akan percaya sebelum aku melihat, mencucukkan, memegang tubuh Yesus yang bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah Paskah, perubahan yang dialami Thomas. Ya Tuhan dan Allahku. Ini mau mengajar kita. Ada perubahan dalam hidup, dalam iman Thomas. Sesungguhnya Yesus mencakup seluruhnya. Dia menunjukkan dirinya yang bangkit kepada Thomas, kepada murid-murid. Tetapi sesungguhnya Yesus juga berkata kepada kita, kepada manusia yang tidak seperti murid pada waktu itu, yang tidak melihat, tetapi sama-sama bisa mengalami Paskah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Artinya apa? Semua orang mempunyai hak untuk percaya. Semua orang mempunyai hak untuk berbahagia. Semua orang mempunyai hak untuk menerima damai sejahtera dari Allah walaupun tidak melihat dan tidak memegang tubuh Yesus yang bangkit. Ibrani 11 ayat 1 mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Umat Tuhan, lalu apa yang mau kita nikmati dari firman ini? Bagaimana kita mengalami Paskah dalam hidup kita? Berulang-ulang kita merayakan, berulang-ulang firman ini kita dengarkan, berulang-ulang kita membaca, menikmati suara Tuhan ini. Adakah yang diperbaiki sesungguhnya sebelum kita mengalami Paskah dan sesudah? Paskah adalah bukti kemenangan mengalahkan dosa, mengalahkan maut, menghasilkan damai sejahtera. Orang-orang yang sudah mengalami Paskah dalam hidupnya, sesungguhnya dia berada dalam Roh Kudus. Orang yang mengalami Paskah, dia akan berkata,
ya Tuhanku dan Allahku. Orang yang mengalami Paskah dalam hidupnya, dia akan percaya walaupun dia tidak melihat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya kami menghidupi Paskah yang sesungguhnya. Biarlah hidup kami berbeda sebelum kami menikmati menghidupi Paskah dan setelah kami menghidupi kebangkitan-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Roh mula menolong kami mengimani, melakukan, memperbaharui apa yang harus kami perbaharui. Dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.